penerimaan firman dan pimpinan Roh Kudus sampai merubah semua kehidupan kita ini kepada yang ilahi. Ibarat tadi buli-buli dari tanah berubah menjadi buli-buli emas. Karena ke ruang Maha Kudus itu semua serba emas. Gak boleh lagi, saudaraku. Sebabnya segala keinginan daging, segala keakuan semua harus mati. Nah, itu sebabnya kita belajar dari awal-awal. Kalau firman Tuhan bilang mengampuni, ya mengampuni. Kalau Tuhan bilang jangan balas, ya jangan balas. Karena perasaan dan pikiran seperti Yesus ya begitu, saudaraku. Kalau kita nggak mau, jangan kamu membenci, selalu masih membenci. Ya, harus tolong menolong, ya pilih-pilih orang. Saudara-saudaraku harus benar-benar dirubah keseluruhannya dari manusia duniawi menjadi manusia ilahi. Puji Tuhan, saudara-saudara semuanya. Salam damai dalam Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Bagi kita semua yang ada di sini, juga saudara-saudara yang tersambung dengan media sosial ini, Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudaraku yang kekasih, banyak orang berkata kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Ada orang yang berkata dengan tujuan itu kiamat akan segera datang, terjadi kehancuran dunia semakin akan cepat terjadi. Banyaklah hal-hal perkataan yang menuju kepada hal itu. Saya juga yakin itu bisa terjadi. Cuma satu perkara, semua itu harus diawali firman ini diberitakan secara keseluruhan dengan baik dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Saya yakin kalau dari kitab Kejadian sampai kitab Judas banyak yang baca. Tapi kalau udah kepada kitab Wahyu, bahkan masih ada sebagian yang takut membacanya. Saudara-saudaraku, firman Tuhan ini harus semua diberitakan baru Tuhan datang. Karena tidak mungkin Tuhan memberikan upah kalau semua pesannya belum disampaikan. Dan sebaliknya Tuhan tidak akan menghukum kalau orang belum mengerti. Itu sebabnya kita akan setia memperhatikan seluruh firman Tuhan, dan semua hamba Tuhan di seluruh bumi ini, bahkan kita dengan apa yang kita bisa lakukan, biar firman Tuhan juga boleh dikumandangkan di mana saja. Sehingga kalau saudara juga mendengarkan firman, harus gemakan. Artinya digemakan, tidak lari dari aslinya. Hanya mungkin ya tidak sama volumenya dengan aslinya, tidak sama jelasnya, nah, itu bisa. Tapi kalau kerangkanya tidak boleh bergeser, saudara-saudaraku. Jadi kita mendengarkan firman Tuhan harus hidup, jangan mati di kita. Jadi harus bergema. Saudara-saudaraku,
kesudahan segala sesuatu itu juga nanti akan terjadinya terlebih dahulu antikris menguasai dunia, menguasai bumi. Itu sebabnya saudara-saudaraku, kita harus masuk dalam perlindungan Tuhan yang sesungguhnya. Saya mau mengajak kita membaca kejadian-kejadian di dalam detik-detik antikris menguasai bumi. Mari kita membaca ayat yang ke-13 sampai yang ke-18. Saya baca 13 dan saudara nanti akan melanjutkan 14. Nanti bersama kita ayat 18. Berikut, naga memburu perempuan itu. Wahyu 12 mulai 13. Saya baca 13. Dan ketika naga itu sadar bahwa ia telah dilemparkan di atas bumi, ia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. Kepada perempuan itu diberikan kekuasaan dari burung masa yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat Tuhan itu selama 1 masa dan 2 masa dan 1,5 masa. Lalu ular itu menyemburkan dari mulutnya air sebesar sungai ke arah perempuan itu supaya ia dihanyutkan sungai itu. Tetapi tidak menolong perempuan itu, ia membuka mulutnya dan menelan sungai yang disebutkan naga itu dari mulutnya. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus, dan ia tinggal berdiri di pantai laut. Ini saudara-saudaraku, batas antikris diberi menguasai bumi selama 3,5 tahun, tetapi disebut 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Jadi 1 tambah 2, 3,5, jadi 3,5 masa. Dan itu di ayat-ayat lain langsung juga disebut 3,5 tahun. Ada juga yang disebut 1260 hari. Itu semua sama. Nah, saudara-saudaraku, yang kita akan perhatikan dalam satu tema saat ini, ya, perempuan yang tidak dikuasai antikris dan anak-anak Tuhan yang tidak dikuasai antikris. Inilah saudara-saudaraku. Jadi disebutkan dalam ayat yang ke-17, maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Kita melihat ini pertama, jadi
sudah disebut menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus, ini keturunan yang tidak sempat mendapat sayap burung nasar yang mampu membawa mereka tersingkir, atau ya supaya dengan pengertian muda, mereka tidak ada kuasa terbang, ya. Karena kalau ayat 14, kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Jadi kita boleh perhatikan di sini, ya, kalau yang terluput itu mendapat kedua sayap burung nasar yang besar, dan kedua sayap burung yang besar itu mampu membawa dia terbang ke tempatnya di padang gurun. Ini yang kita perhatikan, saudara-saudaraku. Saya kaitkan dia kepada ayat yang ke-17. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu. Jadi marah dia kepada perempuan itu, tapi dia terbang. Lalu pergi memerangi keturunannya yang lain. Nah, ini jadi keturunannya yang lain itu yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Ada yang kita akan perhatikan di sini. Kalau firman ini dibukakan, maka kita akan semakin mengerti, saudara-saudaraku, antara dua sayap burung nasar dan dua golongan yang diserang dan diperangi. Bahkan kalau dalam pasal 3 ayat yang ke-5, dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat, kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya 42 bulan lamanya. Di sini 42 bulan sama dengan 3,5 tahun. Lalu ia membuka mulutnya untuk menghujat Allah, menghujat namanya dan kemah kediamannya, dan semua mereka yang diam di sorga. Jadi kalau menghujat bisa saja, tapi dia baru dilemparkan dari sorga. Nah, ini kalau kita ikuti pasal 12 ini, mulai dari 7 sampai selanjutnya. Kalau pasal ayat 7-nya itu perikopnya naga dikalahkan. Kalau ayat 10 di atasnya perikopnya nyanyian kemenangan. Nah, jadi nyanyian kemenangan di sorga, saudara-saudaraku. Sehingga kalau iblis itu sudah dikalahkan dari sorga, dilemparkan ke bumi, mengamuklah dia kepada yang ada di bumi. Yang ada di bumi itu yang dicarinya adalah umat-umat Tuhan. Dan umat Tuhan itu ada yang terluput, ada yang tidak bisa luput. Inilah yang kita perhatikan, biar kita golongan yang luput dan terpelihara dan tidak akan dapat diperangi iblis dan dikalahkan. Karena selanjutnya
disebut di dalam pasal 13 ayat 7 tadi, dan ia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus dan untuk mengalahkan mereka, dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku dan umat dan bahasa dan bangsa. Ya. Dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya. Ini menyembah antikristus yang diam. Jadi yang berkenan sudah tidak lagi dalam golongan ini. Mereka sudah masuk di dalam pemeliharaan Tuhan. Nanti kita akan perhatikan supaya kita semua bisa terbang. Dan supaya bisa terbang harus ada 2 sayap burung nasar yang besar. Ya. Dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya. Itu ayat 8, pasal 13 ayat 8. Menyembahnya, menyembah antikris. Setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Jadi saudara-saudaraku, supaya kita ada tertulis nama dalam kitab kehidupan dari anak domba, itu dimulai dari menerima penebusan Yesus Kristus. Kita meninggalkan kehidupan lama dibasuh oleh darahnya. Baru meningkat saudara-saudaraku, merindukan firman Tuhan dan pimpinan Roh Kudus. Itulah nanti saudara-saudaraku, ya, yang menjadi sayap kita. Jadi yang dikalahkan itu sudah memiliki firman, ya, tapi belum sampai sayap yang kokoh, yang kuat. Artinya tidak sampai kepada ukuran Tuhan. Karena kalau ukuran Tuhan harus dilihat. Kita tidak hanya memiliki firman, tapi kita harus sudah sampai didewasakan, kita sampai melakukan, dan sudah harus kelihatan bagaimana kita mencintainya, bagaimana kita berusaha menekuni, bagaimana kita berusaha biarpun dalam sengsara kita tetap berpegang dan melakukan firman. Jadi saudaraku, tidak hanya memiliki firman. Kalau hanya memiliki firman, Farisi ahli Taurat, bagus saudara-saudaraku. Tapi mereka tidak menghayati. Jadi ini bagaikan sudah memiliki kesaksian, ya, sama artinya memiliki kesaksian Yesus dan memiliki, ya, hukum-hukum Tuhan. Hukum-hukum Tuhan, ya, tahu hukum-hukum Allah, itu dalam ayat 17. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain yang menuruti hukum-hukum Allah. Itu firman Tuhan. Dan memiliki kesaksian Yesus. Ini saudara-saudaraku, memiliki kesaksian Yesus. Dalam ibadah kita ini, dalam 2 ibadah, kesaksian Yesus itu di dalam ibadah, kalau ditayangkan, yaitu tabernakel atau kemah, itu boleh tayangkan kalau ada, bisa. Jadi kesaksian Yesus itu adalah menunjuk kepada ibadah raya kita, dan sebagai alat di situ adalah, ya, pelita emas.
Nah, ini ada, lihat itu pelita emas. Andil, kandil. Bukan andil ya, kandil. Andil itu bondo, bondo itu modal. Ya. Jadi ini kandil. Ini bahasa kuno ini. Kandil itu lampu. Lampu itu pelita. Ya, ini bahasanya. Baru satu lagi, menuruti hukum-hukum Allah itu adalah orang yang memiliki meja roti pertunjukan, itu firman Tuhan. Ya. Jadi memiliki kesaksian Yesus dan memiliki firman Tuhan harus membawa kita bagaikan dibimbing di atas dua sayap burung nasar itu ke tempatnya terpelihara, jauh dari mata ular itu. Itu sebabnya, saudaraku, ibadah kita itu, cinta kasih kita, kesungguhan kita, kehidupan kita, sampai kita mengutamakan melebihi dari nyawa kita sendiri. Itu hebatnya, saudaraku. Karena apa? Yesus sendiri menebus kita tidak hanya dengan kuasa, tidak hanya dengan omongan, tapi Yesus sendiri menebus kita dengan darahnya. Dia disebut anak domba Allah, yang berarti siap menjadi manusia, meninggalkan kebesarannya, tatanya, dan dalam keadaan manusia dia siap mati tersalib. Jadi saudaraku, bukan asal-asal Kristen, kalau yang benar-benar nanti sampai ke akhir zaman. Jadi banyak orang ini pikirnya ya segala macam cara dia untuk mengelak dari antikris. Tidak ada cara lain kalau selain kita nanti memperhatikan firman Tuhan ini. Tidak ada cara lain. Karena saudaraku, itu sebabnya wahyu ini juga semua harus nanti sampai semua orang bisa mengerti kemana sasarannya, kemana maunya Tuhan. Nah, jadi penurutan kita kepada firman dan sejauh mana kita dalam pikiran, perasaan Yesus, sejauh mana kita di sana, sampai itu menjadi bagaikan kedua sayap burung nasar yang besar, saudara-saudara. Jadi firman itu kalau sampai kepada puncaknya, nah orang Inggris akhirnya, tujuannya, endingnya, ya, itu harus sampai bisa membawa kita berpindah, menaik. Ini cara naiknya ini sama dengan apa yang selalu kita sudah belajar dalam Ibrani pasal 9 itu. Karena kalau disebut orang kudus, itu yang berada di dalam ruang kudus itu. Nah, dan disitulah tiga alat itu awalnya adalah pelita, meja roti, mezbah dupa. Ya. Tetapi kalau ketiga itu sudah sampai ke tempat yang sesungguhnya, nanti tempat yang sesungguhnya itu adalah dalam tabutnya Tuhan itu. Jadi bahwa meja roti itu nanti kalau dia sudah masuk dalam kuasa penuh, jadi walaupun itu meja roti dan
tadinya buli-buli tempat rotinya itu tanah. Udah jadi berganti menjadi buli-buli emas. Untuk boleh masuk dalam tabut itu nggak boleh buli-buli tanah, nggak boleh. Berubah. Jadi itulah saudaraku, firman harus merubah kita. Menjadi masuk dalam kekudusan Tuhan. Emas itu kekudusan Tuhan, menunjukkan kepada kekudusan dan kemurnian Tuhan. Kesana sasaran kita, saudaraku. Tapi saya yakin kalau kita tekuni dan kita yakin, kita sungguh-sungguh, saya yakin bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Itu sebabnya wahyu itu harus dibuka dulu. Nggak bisa tidak, saudaraku. Tuhan tidak akan membiarkan semuanya berlalu sebelum ini. Banyak yang dikuduskan, banyak yang tertolong. Dan saya rindu semua kita tertolong. Saya rindu semua yang mendengar ini juga tertolong. Jadi dari buli-buli tanah. Karena di dalam kitab firman itu sudah mengolah hidup kita ini. Sehingga manusia yang terbuat dari tanah itu manusia duniawi. Sebelum pengangkatan kita diubah sekejap. Nah, ini namanya menjadi buli-buli emas, saudara-saudara. Ya. Dan pelita itu tongkat Harun, artinya kekuatan kemenangan sampai membimbing. Ya, ini saudara-saudaraku. Jadi ada limit yang Tuhan sudah tentukan. Dan di dalam kita menyembah dua alat ini sudah selalu ada, saudaraku. Yaitu firman dan Roh Kudus yang menjadi hidup kita. Dan dari situ kita semakin tunduk. Nah, itu mesbah dupa ukupan, mesbah ukupan pembakaran dupa yang harum bagi Tuhan. Penyembahan, penyerahan di dalam cinta firman, dalam pimpinan Roh Kudus, itu membuka tirai dan kita berpindah, saudaraku. Sekarang apa yang disebut terbang ke tempatnya di padang gurun. Ini saudara-saudaraku, kita tidak boleh menafsirkan, wah ini nanti padang gurunnya di Yerusalem atau di tanah Israel atau di mana. Tidak, saudaraku. Semua yang ada di Alkitab itulah jawaban dari Alkitab. Jadi harus begitu, saudaraku. Jawaban Alkitab jangan cari di mana-mana. Jawaban Alkitab ya ada di dalam Alkitab. Makanya firman Tuhan ini supaya kita bisa mengerti, firman diartikan oleh firman Tuhan. Amin, saudaraku. Nah, kalau gitu padang gurun di dalam Alkitab apa? Ini. Mari kita baca. Ulangan pasal 32. Ulangan pasal yang ke-32. Ya, saya baca biar kita mulai 8 ya. Ketika Sang Maha Tinggi membagi-bagikan milik pusaka kepada bangsa-bangsa, ketika ia memisah-misah anak-anak manusia, maka ia menetapkan wilayah bangsa-bangsa menurut bilangan anak-anak Israel.
Tetapi bagian Tuhan ialah umatnya. Yakub ialah milik yang ditetapkan baginya. Tapi kita juga semuanya nanti ada di dalam keturunan ini kalau kita ada di dalam Yesus Kristus. Karena siapa yang ada di dalam Yesus Kristus, dia juga adalah anak-anak Abraham dan berhak menerima janji itu. Ya, kalau mau baca itu, baca dulu Galatia 3:29 ya. Jadi aku nggak tutup Alkitabku yang ini, pasal ini. Galatia 3 ayat 29. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Ya, jadi ini juga ya, ini juga adalah buat kita juga. Apa yang kita baca Ulangan 32 ini ya. Karena anak Abraham satu Ishak, walaupun ada sempat dari kebimbangannya karena Sarah itu tidak melahirkan, sehingga dengan kebimbangan mereka, termasuk juga Sarah, inilah hambaku ini, ambil, mungkin bukan dari saya kamu dapat anak. Nah, dia sudah mulai memakai pikiran. Jadi apapun persoalan kita, tetap dengan iman, saudaraku. Hadapi dengan iman, ya. Dan sebaiknya kalau ada persoalan, tanyakan kepada orang yang beriman. Jangan lari ke dukun, jangan lari ke dunia. Nanti hukum dunia beda lagi, saudaraku. Ya, hukum kepintaran beda lagi. Persoalan-persoalan sebaiknya orang rohani menyelesaikan dengan kesepakatan orang yang berrohani. Amin, saudaraku. Haleluya. Nah, selanjutnya, tetapi bagian Tuhan ialah umatnya. Jadi yakin itu termasuk kita ya. Yakub ialah milik yang ditetapkan baginya. Didapatinya dia di suatu negeri, di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara, dikelilinginya dia dan diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Saudara-saudaraku, padang gurun bagi kita sekarang itu menunjukkan pemeliharaan Tuhan. Dan dimanapun terjadi kesulitan, kalau di hadirat Tuhan, itu semuanya, segala sesuatu apapun yang terjadi, dekatkan kepada Tuhan. Jangan lari kemana-mana, saudaraku. Nanti padang gurun itu akan berubah, bukan jadi yang susah, saudaraku, kalau ada hadirat Tuhan. Ya, jadi yang paling kita perhatikan di sini, padang gurun itu adalah perjalanan bangsa Israel mulai dari kelepasan di Mesir. Tuhan memimpin dan sengaja dibawa di tempat yang penuh dengan ujian, cobaan, tantangan itu. Auman padang gurun itu. Ayat 10, didapatinya dia di suatu negeri di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara. Ini, saudaraku, padang belantara itu seram. Tetapi kita memang mau ditunjukkan kuasa Tuhan yang luar biasa. Dalam kesulitan apapun, Tuhan bisa memelihara kita. Termasuk antikristus itu tadi. Ini, saudaraku, nanti kita akan lebih lihat lagi. Didapatinya dia di suatu negeri, di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara,
dikelilinginya dia dan diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Nanti Tuhan mau bikin kita di mana, pokoknya kita ada di hadirat Tuhan. Pokoknya dia pelihara kita dalam biji mata Tuhan. Yang penting, firman Tuhan itu harus merubah kita sampai semua dalam keilahian. Artinya, buli-buli tanah sudah menjadi buli-buli emas. Ini pekerjaan firman harus itu dalam kita. Pimpinan Roh Kudus itu, kita sudah tidak ada lagi keinginan daging. Kita menyembah dia dengan benar. Mungkin kita dekatnya antikristus itu, tapi dia nggak bisa ngapa-ngapain kita. Karena kita ada di hadirat Tuhan. Ini saudaraku. Jadi jangan cari. Oh, jangankan dia ke Afrika, ke Amerika, ke Australia, ke Antartika, dicari. Ya, ke surga juga dia baru datang, baru turun, saudaraku. Baru dilempar, dia mau. Kita sudah dengar tempo hari bahwa ya iblis itu sebelum dikalahkan, dia bisa ke persekutuan anak-anak Tuhan. Dia bisa juga sampai ke surga. Tapi yang terakhir dia dikalahkan di sana dengan kesaksian ya umat-umat Tuhan yang ada di situ, sehingga dia dibuang ke bumi. Dia mengamuklah dia di bumi. Dia datang memerangi perempuan itu. Tapi kalau kita sudah mengalami firman yang mengubah kita ke tabiat ilahi, dan kesaksian Yesus membawa kita kepada rupa dan gambar Allah, perasaan dan pikiran yang ada pada Yesus. Ini saudara-saudaraku, itu kita masuk di pemeliharaan Tuhan. Mungkin orang Amerika tetap di Amerika, ya kita di Indonesia. Nggak tahu nanti kita sudah di mana-mana, ini rumah kita masing-masing. Atau pas kita ibadah di sini juga nggak masalah, ya. Tapi ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Ini saudara-saudaraku. Jadi di padang belantara dan di dalam auman padang gurun, itu artinya Tuhan sanggup memelihara di dalam kesulitan apa saja pun. Itu sebabnya saudara-saudaraku, bagaimana kita supaya boleh berpindah dari ruang kudus ke ruang maha kudus. Haleluya. Kalau ke ruang kudus itu yang di tengah itu bikin lagi apanya? Nah, ini kan. Jadi yang merah itu halaman itu, yang merah bawah ya. Yang tengah itu ruang kudus. Yang merah, yang kecil paling atas itu ruang maha kudus. Jadi dia sampai tengah itu masih bisa dia nyerang. Makanya saudaraku, yang naik ke atas terpelihara. Yang bisa ditarik ke bawah diserahkan kepada antikris. Nah, ukuran di dalam Wahyu 11 itu, jangan engkau ukur halaman itu karena sudah diserahkan kepada antikris. Tetapi yang memiliki kesaksian Yesus dan menuruti hukum-hukum Tuhan, tapi tidak sampai merubah hidupnya menjadi keilahian Tuhan, itu masih bisa ditarik. Dan nanti dia itu menjadi bagaikan sayap yang tidak kuat, tidak mampu buat terbang. Ini saudaraku. Itu sebabnya kita pernah dengar kalau orang berjalan sangat dibutuhkan betis yang kuat.
Di mana itu kita dengar tempatnya? Ada yang bisa baca, bantu. Apa yang disenangi singa adalah kedua betis dan telinga. Ayo. Saya tidak tutup buku saya ini dulu karena saya masih di sini. Jadi saudara nggak dapat, susah ya. Iya, ayo. Begini dengan firman Tuhan, seperti seorang gembala melepaskan dari mulut singa dua tulang betis atau potongan telinga, demikianlah orang Israel yang diam di Samaria akan dilepaskan seperti sebagian dari katil dan seperti setunggal dari kaki balai. Ya, jadi yang disenangi oleh iblis itu adalah supaya jangan bisa jalan lagi, biar tergeletak, dan telinganya supaya tidak ada pemulihan lagi, karena segala berkat adalah diawali dari pendengaran. Kita harus masih ingat semuanya, hari itu berurutan, walaupun itu dari dulu kita dengar ini semua ada urutannya. Jadi kita bisa mengerti firman penggembalaan itu berjalan semuanya. Nah, kalau di dalam yang terakhir sekali bukan disebut lagi jalan, tapi apa? Amin. Ya, amin. Itu. Jadi nanti bukan jalan lagi, tapi terbang. Makanya yang diserang adalah kesaksian dan hukum-hukum. Itu adalah sayap. Tapi tidak sampai membawa dia berubah kepada keilahian Tuhan. Sehingga merupakan sayap yang tidak kuat. Langsunglah itu digigit sama setan, saudaraku, supaya mendam sampai bisa nanti menyembah antikris. Itu caranya, saudara-saudara. Itu sebabnya mari kita tekuni semua firman Tuhan. Dari Kejadian sampai kitab Wahyu, karena itu akan merubah hidup kita. Dalam Yohanes pasal yang pertama kita sudah sering mendengar ayat 1 sampai 3. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh firman. Tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang jadi. Nah ini saudaraku. Di seluruh firman. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan itu sebagai awal. 4 Injil sampai kitab Wahyu itu sebagai yang akhir. Semua itu firman. Jadi harus sampai semuanya, saudaraku. Itu sebabnya kasihan kalau orang ditakut-takutin. Jangan baca kitab Wahyu, nanti kamu gila katanya. Kalau bahasa Batak, bimilo konoko. Bimilo. Maksudnya dia gila, saudaraku. Firman Tuhan nggak bikin gila. Tapi kalau firman Tuhan menjadikan kita mengasihi Tuhan benar, dan firman Tuhan bisa akan menjadikan kita manusia rohani, manusia ilahi, ya benar. Nah, jadi saudaraku, penerimaan firman dan pimpinan Roh Kudus sampai merubah semua kehidupan kita ini kepada yang ilahi, ibarat tadi buli-buli dari tanah berubah menjadi buli-buli emas. Karena ke ruang Maha Kudus itu semua serba emas. Gak boleh lagi, saudaraku. Sebabnya segala keinginan daging, segala keakuan semua harus matikan. Nah, itu sebabnya kita belajar dari awal-awal. Kalau firman Tuhan bilang mengampuni, ya mengampuni. Kalau Tuhan bilang jangan balas, ya jangan balas. Karena perasaan dan pikiran seperti Yesus ya begitu, saudaraku. Kalau kita nggak mau, jangan kamu membenci, selalu masih membenci, ya harus tolong menolong, ya pilih-pilih orang. Saudara-saudaraku harus benar-benar dirubah keseluruhannya dari manusia duniawi menjadi manusia ilahi. Makanya di dalam 1 Timotius pasal
ke-6. Hai manusia Allah. Haleluya, saudara. Coba dilihat dulu ya. 1 Timotius 6. Berapa? 9 atau 11? Ya, boleh Mbak baca. 1 Timotius 6 ayat 11. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semua itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Haleluya, saudaraku. Ini saudara-saudara ya. Oke. Sekarang kita akan masuk dalam Mazmur 91. Ya. Kalau satu-satu mau baca satu ayat boleh gantian. Tapi yang baik ya, silakan. Satu orang satu. Mazmur 91 ayat 1. Iya. Dalam lindungan Allah. Amin. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa Ya, lanjut. akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan tubuh pertahananku, Allahku yang kupercaya. Lanjut. Ada lagi yang mau? Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Terus. Dengan tepatnya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar. Lanjut. Yang kelima, engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang. Lanjut. Terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Terus. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri. Walau seribu orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tapi itu tidak akan menimpa engkau. Terus. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Ya. Sudah nggak ada? Sebab Tuhanlah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Nah, lanjut lagi yang mau ulang boleh sampai selesai. Ayat 10. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalan. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Udah habis? Bila ia berseru, Ya. Lanjut. Terus. ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya. Habis ya? Panjang umur itu nanti disambung kerajaan 1000 tahun. Haleluya. Jadi kita pokoknya di dalam perlindungan Tuhan. Iblis tidak bisa ngapa-ngapain kita. Ya makanya kalau orang cari gunung supaya terhindar dari iblis, emang gunung mana yang nggak bisa didaki oleh iblis? Semua bisa. Ya, ada lagi katanya di gua mana? Itulah. Jadi makanya kita harus firman yang menerangkan firman. Bisa saja kita di sini nanti 1000 rebah di sisi kita, 10.000 di sebelah kanan, tapi enggak menimpamu. Ya kita di sini, tapi ada pemeliharaan Tuhan. Amin, saudaraku. Nggak bisa dipegang. Mungkin iblis itu mau pegang, wah dia yang
mental, saudara-saudaraku. Karena kita ada dalam lindungan yang maha kuasa. Itu sebabnya, saudara, marilah semakin sungguh-sungguh beribadah. Dan ibadah kita harus ibadah yang benar-benar, saudaraku, ibarat dari segala pohon-pohonan. Kalau ada benih, kita harus benih unggul. Kita harus yang hasil yang paling unggul. Semua harus yang terbaik. Sehingga kita benar-benar sudah dinaungi Allah Bapa, Roh Kudus, dan Allah Anak. Di ruang Maha Kudus itu ada peti perjanjian, tutupnya dan petinya. Petinya itu dari kayu penaga yang disalut dengan emas dari luar dan dari dalam. Dan tutupannya itu murni 100% emas. Itu menunjukkan keilahian sepenuh. Kita umat Tuhan yang dari keinginan daging, yang dari tanah liat, tidak ada lagi kelihatan kedagingan kemanusiaan, yang ada keilahian Allah. Karena kita semua sudah disalut luar dalam dengan keilahian, itulah emas. Dan ukurannya juga sudah persis klop. Tutupannya itu adalah Yesus. Petinya itu adalah umat-umat Tuhan. Kiranya kita semua ada di sana. Kita golongan situ. Dan di atas tutupan itu ada 2 kerub. Itulah menunjuk Allah Bapa dan Allah Roh Kudus. Kesana antikris tidak bisa. Kalau hanya ruang kudus, orang-orang kudus, kita sudah baca tadi masih dikalahkan. Tapi Tuhan yang sudah memulai pengorbanannya bagi kita, Dia akan meneruskan sampai kepada semua perjalanan itu. Kita menang sampai ke Yerusalem baru. Mari kita mau datang kepada Tuhan.